kami dari kelompok 4 akan bercerita tentang tradisi Papua. Sebelumnya perkenalkan, kalau gitu kita akan lanjut dengan cerita tradisi Papua. Saya akan bercerita tentang tarian dari suku Dani, yaitu tarian Sajijo. Tarian Sajijo ini adalah lagu dan tarian yang sangat terkenal di Papua. Lagu ini bercerita tentang seorang gadis yang sangat cantik yang disayangi oleh warga desanya. Musik yang ceria ini membuat orang-orang bersemangat untuk ingin bernyanyi dan menari bersama. Tariannya dilakukan secara berkelompok oleh laki-laki dan perempuan. Gerakannya yang cepat dan bersemangat menunjukkan kebersamaan masyarakat Papua. Tarian ini biasanya ditampilkan saat acara penyambutan, festival, atau perayaan penting lainnya. Yang unik dari tarian Sajijo ini adalah semua orang bisa ikut bernyanyi dan menari bersama, bahkan penonton pun juga ikut bernyanyi. Jadi tarian ini menjadi simbol kegembiraan dan keterbukaan bagi masyarakat Papua. Ya, kali ini saya akan bercerita tentang salah satu hal yang paling termasuk unik ya di Papua, itu adalah rumah. Ya, kalau kita mengenal yang namanya rumah Honai, itu rumah yang sebetulnya dibangun karena terinspirasi oleh sarang burung. Gitu, karena di sini banyak hutan, kemudian banyak burung-burung, jadi masyarakat terinspirasi dengan adanya sarang burung. Mereka membuat rumah itu untuk tiangnya dari kayu, dan kemudian atapnya itu memakai alang-alang, dan satu hal yang membuat unik, rumah ini biasanya tanpa ada jendelanya, karena ini dipertimbangkan untuk membuat suhu udara di dalam ruangan itu tetap hangat, tetap hangat. Nah, ada beberapa hal yang unik tentang rumah Honai ini. Jadi rumah Honai itu hanya dihuni oleh para pria. Di situ mereka mendidik anak-anak laki-laki Papua yang masih muda untuk dididik menjadi seorang pemimpin. Jadi perempuan tidak boleh masuk ke dalam rumah Honai. Karena apa? Karena mereka punya rumah sendiri yang namanya ebe. Nah, rumah ebe ini khusus untuk perempuan. Di situ perempuan-perempuan, anak-anak perempuan yang masih muda itu dididik untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Nah, rumah Honai ini juga merupakan rumah yang dibangun yang mencerminkan akan kehangatan di dalam keluarga, tetapi sekaligus menunjukkan bagaimana mereka juga peduli dengan pendidikan dari generasi penerus mereka. Saya akan membahas tentang tradisi bakar batu yang ada di Papua, yang dimana tradisi ini tuh dipakai oleh masyarakat pegunungan yang di Papua seperti suku Tani, Dani, dan juga ya. Tradisi ini itu bukan tentang memasak, tetapi tentang kebersamaan, terus rasa syukur dan penghormatan. Bakar batu adalah cara memasak tradisional yang dimana menggunakan batu dipanaskan hingga menyala, hingga merah menyala. Lalu bahan makanan seperti daging babi, ubi-ubian, dan sayur-sayuran ditata dengan rapi. Lalu ditumpuk dengan batu yang sudah dipanaskan serta tanah liat. Semua bahan itu dibungkus dengan daun pisang. Bahan bakar batu bukan hanya soal makan-makan, tradisi ini juga memiliki nilai spiritual dan sosial, seperti merayakan kebersamaan, entah untuk lahiran, panen, dan penyambutan tamu. Tradisi ini itu masih dilestarikan di Papua hingga kini dan sering ditampilkan dalam festival budaya Papua.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tradisi tato yang ada di Papua, yang dimana kita sudah tidak asing nih tentang orang Papua memakai baju kebaya mereka, terus wajah dan badan dihiasi dengan warna-warni yang sedemikian rupa. Oke, tradisi tato merupakan warisan budaya yang dibawa oleh Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Lalu tradisi ini itu dikembangkan 3 suku utama seperti Santani, Moi, dan Waropet. Nah, tato ini dibuat dengan cara menusukkan duri pohon getah atau tulang ikan yang dicelupkan ke campuran arang dan getah pohon pangsat ke kulit. Campuran tersebut menghasilkan motif khas seperti geometris, gambar ikan, burung cendrawasih, dan perahu. Nah, tato ini memiliki makna kecantikan dan kekuatan, itu terutama untuk para wanita Papua. Itu hanya sayangnya tradisi ini sekarang sudah tidak dilanjutkan lagi karena apa? Kaum muda itu lebih tertarik dengan tato yang temporer, gitu. Jadi mereka lebih suka yang mungkin sebentar dihapus, diganti dengan motif yang lain. Dan penyebab yang kedua adalah bahwa tradisi ini hanya dikuasai oleh kaum senior mereka. Jadi tidak lagi diajarkan, tidak lagi untuk dibudidayakan, diperkenalkan kepada kaum muda. Oke, selanjutnya kita akan membahas tradisi tanam sasi. Sasi adalah tradisi yang biasanya dilakukan oleh Papua untuk menjaga sumber daya alam. Sasi juga dikenal sebagai pengolahan sumber daya alam di daerah pesisir Papua. Kata sasi sendiri itu memiliki arti bahwa kita tidak boleh mengambil apapun yang ada di daerah yang memiliki kata sasi. Dan sampai sekarang tradisi tanam sasi itu masih dilakukan hingga sekarang. Ya, kalau kita lihat sebetulnya tanam sasi ini adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat Papua untuk melestarikan alam, juga melestarikan semua binatang-binatang yang hidup di dalamnya. Nah, sampai sekarang itu digunakan ya dan masih berlaku. Jadi mereka tetap melestarikan karena mereka melihat bahwa alam ini perlu dilestarikan. Nah, bukankah ini sebuah tradisi yang sangat bagus yang kita mestinya juga lakukan di daerah kita masing-masing supaya keseimbangan alam itu tetap terjaga. Yo ayo tong jalan-jalan di kota Papan, singgah di kota sejuta rawa, lupa itu jangan. Lanjut ikut arus kali digul, takut itu trausa, tak bawa sampai 0 km itu supo tarusa. Papua itu indah dari budaya. Tradisi Papua selanjutnya yaitu tari Afai Tanai. Tarian ini termasuk ke dalam tarian tradisional yang berkaitan dengan kepahlawanan. Penyebutan nama tari Afai ini berasal dari 2 suku kata, yaitu Afai yang berarti panah dan Tanai yang berarti milik. Secara keseluruhan tarian ini memiliki arti anak panah milik kami. Tari tersebut umumnya dilakukan selama semalam suntuk saat sore atau malam hari setelah berperang. Tarian ini menggambarkan kehebatan, kekuatan, dan kemenangan rombongan yang melawan musuh dengan bersenjata busur panah. Tarian Afaineng ini dibawakan secara berkelompok oleh para penari laki-laki dan wanita dengan membentuk formasi lingkaran atau barisan. Susunan tarian ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sekelompok penari wanita yang meratapi mayat Buddha pada bagian awal. Sekelompok penari laki-laki memperlihatkan kehebatan dalam memanah pada bagian kedua, sedangkan pada bagian ketiga, sekelompok penari percampuran merayakan kemenangan melawan musuh. Busana yang dikenakan oleh penari ini adalah kuai yang dihiasi manik-manik dan perhiasan gelang tangan.
Para penari juga membawa aksesoris tambahan yaitu avai atau panah dan umbi atau parang. Iringan tarian ini menggunakan alat musik yaitu hikainotu atau pipa dan figura atau triton. Tarian ini diiringi lagu pengiring yaitu Nimasai. Tradisi Papua selanjutnya yaitu tradisi potong jari. Tradisi ini disebut palek atau niki palek, yaitu sebuah praktik adat yang dilakukan oleh suku Dani sebagai ungkapan duka cita dan kehilangan atas meninggalnya anggota keluarga. Tradisi ini dilakukan dengan memotong salah satu ruas jari sebagai simbol rasa sakit dan kehilangan yang mendalam. Memotong jari dianggap sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada orang yang telah meninggal, menunjukkan rasa cinta dan kehilangan yang mendalam. Dengan memotong jari, mereka percaya bahwa mereka juga memotong sebagian diri mereka yang telah kehilangan orang yang dicintai. Tradisi ini masih menjadi bagian dari budaya Papua. Meskipun ada upaya untuk mengurangi praktik ini karena dianggap berbahaya, ada alternatif lain yang lebih aman yaitu seperti upacara berkabung yang lebih modern. Itu tadi adalah sebagian kecil dari tradisi yang ada di Papua. Sangat menarik, bukan? Dan kita akan coba untuk melihat yang lain nanti, lain waktu, untuk tradisi-tradisi yang lain di seluruh Indonesia, karena kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang kaya raya dengan berbagai macam kebudayaan, dengan berbagai macam sumber daya yang ada. Sampai jumpa. Banyak suku dan bahasa, Papua itu indah, coba kamu datang, pasti kamu takkan pulang. Papua itu indah dari budaya, banyak suku dan bahasa, Papua itu indah, coba kamu datang, pasti kamu takkan pulang. Banyak suku dan bahasa, Papua itu indah, coba kamu datang, pasti kamu takkan pulang. Papua itu indah dari budaya, banyak suku dan bahasa, Papua itu indah, coba kamu datang, pasti kamu takkan pulang. Mau cari yang manis-manis lebih dari aroma manis. Nona Papua, cuma Nona Papua. Mau cari yang hitam manis, 4 rada bisa tangkis. Nona Papua, cuma Nona Papua. Nona Papua, nipu gagal. Barusan lihat tapi subuhan sesungguhnya. Tapi subuhan sesungguhnya. Sadis, paras, cantik, asik sekali. Kau bikin hilang kendali. Lebar depan mata, kau bikin saya makin ganas. Tidak bisa kata-kata, kau bikin saya makin gemas. Tak rela dikejar parang, untuk siap tamu bawa pulang. Bilang bapak tu tenang-tenang, calon mantu dia akan mau hilang-hilang. Jangan sampai kau mau heran, lawan bapak mantu sampai tembus pelaminan. Demi adik nona sasusi yang mau berjuang, sudi tengah jalan jadi korong buka peluang.